Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabarnya kalian semua? Tentunya kabar baik ya. Nah, untuk hari ini kita bertemu lagi untuk belajar seperti biasa untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Nah, Ahmad Saifullah, pimpin doa dulu untuk kita. Silakan. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Ini Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kalian selalu menjaga kesehatan. Bapak tanya dulu, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, ya harus sehat. Karena kita selama musim pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, kemudian 3M itu, mencuci tangan, pakai masker. Dasar kita yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi yang dengar dan dibaca. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, selain itu juga mengidentifikasi jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke materi. Bagaimana kelihatan tempat kalian? Suaranya kedengaran? Jadi disimak sampai habis, kemudian nanti kita sedikit tanya jawab dari apa yang sudah kalian simak ini. Ya, Bapak rasa cukup sampai di sini sudah mewakili untuk gambaran dari sebuah cerita tersebut.
cerita tersebut tadi dia dikatakan cerita fantasi, kenapa sebabnya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari apa yang kalian baca tadi, kenapa cerita tersebut dikatakan cerita fantasi? Apa saja yang mereka lakukan tadi? Kakak dengan adiknya tadi sama-sama memiliki apa tadi? Kekuatan apa? Kekuatan? Kekuatan sihir kan? Nah, jadi kekuatan sihir itulah yang membuat sebuah cerita itu menjadi cerita fantasi. Secara dunia nyata itu tidak mungkin kalau dia ada sihir. Nah, jadi kekuatan sihir inilah yang membuat dia menjadi menjadi sebuah cerita fantasi. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian cerita fantasi dan teks preview. Nah, di sini hampir sama juga dengan yang kemarin. Teks cerita fantasi ini merupakan salah satu bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan, menuturkan atau membayangkan berbagai pengalaman, perbuatan, dan kejadian berupa hayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekaan belaka. Nah, kemudian teks preview pun di sini untuk menguatkan siswa dari proses sebelum membaca sehingga memberikan kontribusi pemahaman di dalam dan di luar tingkatan harfiah, pembacanya memahami sesuatu bagaimana adanya. Nah, yang penting di sini tujuan dari teks preview ini tujuannya adalah memudahkan membaca untuk memahami isi dari bacaan serta untuk memudahkan dalam mengingat kembali mengenai isi bacaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya cerita Tokido Sang Peri. Kelihatan tidak tempat kalian? Ada, Pak. Ada. Kalau seperti ini kelihatan tidak? Tokido Sang Peri. Kelihatan. Nah, Tokido Sang Peri, di sebuah negeri di atas awan hiduplah seorang peri bernama Tokido. Tokido adalah seorang peri yang ditugaskan oleh dewa untuk membangunkan matahari setiap pagi. Selanjutnya kita memberikan kesimpulan dari hasil apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dari kalian untuk memberi kesimpulan apa saja yang bisa kalian tangkap dari pelajaran sebelumnya tadi. Baik, silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan langsung. Cerita fantasi itu adalah cerita yang berhubungan dengan imajinasi atau hayalan. Tujuannya menambah daya imajinasi pembaca dan juga untuk menghibur, Pak. Baik. Nah, itu. Jadi cerita fantasi tadi cerita yang membuat tentang imajinasi, kemudian hayalan. Nah, kemudian tujuannya tadi kita sudah ketahui untuk menambah daya imajinasi pembaca dan tentunya juga menambah wawasan untuk yang membaca untuk membuat cerita fantasi. Nah, karena membuat cerita fantasi ini tidak sulit kalau kita bisa berimajinasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk tugasnya tadi jangan lupa untuk mengirimkan lewat WhatsApp, grup WhatsApp kita, dan kemudian untuk materi selanjutnya akan Bapak bagikan di grup WA kita. Baik, untuk hari ini Bapak rasa sudah cukup untuk pelajaran kita. Atas perhatiannya Bapak ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.